Sana. Berarti posnya bakal milih Itu semua. porosnya ini. Poros dipasang. Pasak berarti nanti kita banyak pakai umus balok lah ya Pak. Iya lah, kira-kira itu kan seperti balok ya poros pasak itu gitu. Pasak ini seperti itu. Udah tapi itu. Mana? Inilah dia kalau pasak dalam poros. Nah, jadi itu lagi misalnya di porosnya, misalnya di dalam poros ini kita pasang misalnya roda gigi, ya dipasang roda gigi, pasang roda gigi supaya putaran daripada roda gigi itu sama dengan putaran poros. Ya antara poros dan roda gigi itu, ya atau dikatakan juga dia tempat daripada pemasangan pasak pada roda itu namakan naf juga deh, naf kadang disebut dia naf, ya. Nah, supaya tidak selip, maka dipasang dia pasak. Karena kalau misalnya tidak kita buat pasak, bisa nanti porosnya berputar, roda gigi nggak berputar. Karena nggak tergigit. Nah, tahu maksudnya kan? Nah, porosnya berputar, roda gigi nggak berputar. Nah, karena selip dia, karena ini tempat ini kan di sekeliling
poros ini kan licin ya kan, licin dia. Jadi tak mungkin dia itu bisa pas kali dia. Jadi harus dibuat dia ya pasak. Nah, jadi pasak ini ya ini ukurannya, ini adalah panjang pasak, ya panjang pasak. Nah kemudian adalah lebar pasak, ya ini adalah ya P-nya tinggi. ya. Artinya yang ini adalah T1 adalah ya ukuran daripada pasak yang masuk ke dalam poros. Ya, ukuran pasak yang masuk dalam poros. Nah, sedangkan yang ini adalah ukuran pasak masuk ke dalam naf tadi, ya, ke dalam tempat roda gigi tadi. Nah, harga yang ini, ya, harga yang ini sudah bisa kita lihat di dalam tabel yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi, kalau kita lihat ya diagram alurnya, kita lihat diagram alur. Sudah kau lihat apamu di sini? Hah? Yang kau foto tadi di sini pula, ini kan? Iya. Gitu. Gak apa sampai jelasin saya. Enggak apa, kan gitu. Lupa bawa satu lagi soalnya. Iya. Jadi diagram alurnya itu adalah tentu ya dasarnya adalah berapa daya transmisi yang akan dipindahkan oleh poros, ya, berapa daya ya transmisi daya poros yang akan dipindahkan, ya, putarannya, daya dan putarannya itu dasarnya, kan begitu, itu dasarnya. Kemudian faktor koreksi, sudah ada ketentuannya, ya, faktor koreksi sudah ada ketentuannya, ya. Kemudian daya rencana, ya, sama halnya dengan ya menghitung perencanaan pada poros, kan begitu. Baru momen torsi atau momen rencana sama juga, nah, baru bahan poros sampai sebelumnya, baru tegangan geser pada poros, yaitu kekuatan tarik izin dibagi dengan SF1 kali SF2 sama, ya, baru faktor koreksi, ya, faktor koreksi untuk butiran dan benturan artinya dengan CB juga sama, baru dapat diameter poros. Poros pun ada. Oh, diameter poros. Nah, diameter poros ini berapa? Kok bisa dapat diameter poros hanya? Iya, dari mata porosnya kalau sudah dapat semua ini tadi, nah, kan sudah bisa ditentukan berapa diameter poros ini. Sekarang dari ukuran diameter poros inilah bisa ditentukan nanti ukuran daripada pasaknya. Ya, dari diameter poros lah bisa ditentukan ukuran pasaknya. Nah, Berarti iya. diameter poros yang ini itu diameter setelah sama pasang dipasang gitu ya, Pak? Sekarang kalau kita menentukan ukuran pasak, nah, tentu harus berdasarkan ukuran poros, ya. Nah, kita menentukan ukuran pasak harus berdasarkan ukuran poros. Ada beberapa ketentuannya, ya, ada beberapa ketentuan. Nah, di sini tadi yang kau fotokopi tadi sini tadi. Nah, di sini ada ketentuannya. Ya, sebaiknya panjang daripada poros itu adalah pasak. Sebaiknya panjang daripada pasak L-nya itu adalah 25 sampai dengan 30%, ya, kali dengan diameter poros. Jadi nanti, ya, kita hitung nanti. Setelah kita hitung nanti L-nya, apakah dia memenuhi ini? Oh, berarti ini misalnya kita rencana poros, kita setelah itu baru rencanakan diameter ukuran pasaknya baru. Nah, baru kita lihat apakah seperti ini ukurannya. Kalau sudah di luar ini dari dia, maka nggak baik. Nah, ada ketentuan daripada ukuran daripada pasak itu. Ada juga B ini, ya, B ini kemarin. Ya, B ini itu adalah 0,75 sampai dengan 1,5 diameter poros. Ya, jangan nanti diameter porosnya kecil, ya, ukuran B daripada pasak ini nanti udah besar dia. Akhirnya nanti kalau misalnya kita lihat ini, ya, ini misalnya nanti ukuran pasaknya nanti lebarnya nanti begini. Wah, nggak mungkin separuh pula di belakangnya poros itu. Jadi ada ukuran ini. Nah, ini. Jangan pula nanti ini yang ukuran diameter porosnya. Nanti kita bisa seperti ini. Wah, itu nggak betul. Jadi ukuran daripada ini bahwa ada ketentuannya adalah
0,75 kali dengan 1,5 diameter poros. Ya, panjangnya ini dia. Ya. Berarti dalam desain poros ini sebaiknya hitung pasak dulu ya Pak sebenarnya. Bukan, harus berdasarkan diameter porosnya dulu. Dari diameter poros baru dapat hitungannya. Baru diuji dia. Nah, dilihat ketentuannya, Baru ditentukan pasaknya Pak. Nah, baru baru kita cek apakah sudah bisa dipakai hasil perhitungan kita itu. Ini sebagai alat ujian cuman. Nah, sebagai alat uji. Kalau sebelumnya, wah ini diameter porosnya, ini ukuran pasaknya, nggak kita uji. Nah ini kita uji. Nah sama halnya dengan yang sebelumnya yang menentukan diameter poros yang kita hitung dengan adanya momen lentur dan momen puntir. Ya, Kan semua diuji dia kan? Iya semua diuji dia. Ini juga demikian. Kalau yang sebelumnya nggak diuji. Nah ini diameter porosnya, nah ini pasaknya. Nah, nggak kita uji apakah dia pas atau tidak. Nggak kita lihat dari itu ya ketentuannya ini. Sementara itu harus ada ketentuannya, ya harus ada ketentuannya. Berarti yang ini khusus Kalau kipas. dengan apa? Ini itu saya duduk bersama kamera. Nih, bahwa lebar pasak sebaiknya antara 25 sampai dengan 30% dari diameter poros dan panjang pasak jangan terlalu panjang. Panjang pasak. Pasang ya, ini pasang panjang pasang. Sorry ini bukan ini. Sorry, bukan ini ya. Terbalik. Ini B ini ya, ini L nya. Nah, sorry ya. Ini B, ini L ya. Salah tulis saya. Apa Pak? Nah, ini B L lebar pasangnya tadi, adalah panjangnya. Oh berarti nggak boleh terlalu Nggak panjang. terlalu panjang. Nah, paling panjang dia 1,5 diameter poros. Malah dia lebarnya boleh. Ya. Lebarnya juga itu nggak boleh. Ini paling banyak dia 25 sampai 35% atau kalau apa ini kita buat dengan angka berarti 0,25 sampai 0,35 kan gitu nih kan. Oh berarti dia lebih panjang ke samping tapi yang ini. Nah. Kalau misalnya ini kan Dari persentasenya sih Pak saya. B-nya ini adalah 0,25 sampai 0,35 kali DS. Dan dia kan. Kalau misalnya diameter porosnya misalnya kita katakan dia 50 mm lah. 50 mm. Diameter porosnya ini. Maka dia lebar daripada pasak itu 0,25 berarti 2,5 ya. 12,5 sampai dengan 17,5 mm. Itulah dia lebar dan pasang ini. Nanti kalau pelebaran nanti, kalau misalnya kita nanti 0,5 ds, atau kita katakan misalnya 0, atau kita katakan misalnya entah 40 ds, 40%, 0,4. Sudah seperti ini itu, sudah begini dia ukuran pasaknya itu. Nah ini diameter porosnya, ini porosnya, ini ds. Inilah dia harga B-nya. Tidak bisa lagi. Ya, sudah termakannya nanti poros itu hampir separuh. Kan berisiko tinggi. Ya, berisiko tinggi. Kita korek, ya namanya kita korek lah itu. Inilah misalnya poros tadi. Nah, ini kalau ketentuannya tadi kan 0,25 berarti hanya sedikit itu. Ini cuma dikorek ke dalam kan begitu. Kalau seandainya tadi sudah 0,40 sudah dalam dikorek deh. Itu berisiko. Nah, berisiko karena ini berputar kan begitu. Nah, berisiko dia. Penahan bebannya cuma. Penahannya nggak kuat lagi nanti porosnya itu karena sudah dikorek kan begitu. Sudah dikorek dia. Nah, jadi ada ketentuannya. Ada juga. Yang juga panjang ini L ini adalah 0,75. 0,75 sampai dengan 1,5 ds. Nah, kalau misalnya diameter porosnya misalnya 50, nah ini mungkin nanti, itu pada perencanaan sebelumnya. Kalau misalnya nanti ini adalah 1 meter, kalau misalnya sampai segini pula nanti panjang daripada pasaknya itu, kan berisiko juga. Dia berisiko juga.
Karena nggak betul pula ya, dia tidak pasang dia roda gigi itu dia sepanjang ini. Nah, oke. Nah, jadi ada batasan-batasan tertentu untuk ukuran kepada pasaknya. Nah, ada untuk pasaknya. Ya. Nah, kemudian besar gaya tangensialnya sudah ada, itu adalah gaya tangensial yang bekerja pada pasak ini adalah sudah rumusnya adalah besarnya torsi ya dibagi dengan diameter poros per 2 ya. Baru di sini ukuran pasak lebar kali tinggi H. Nah, lebarnya adalah B, H-nya adalah T1 tambah T2. Nah, ini maksudnya di situ H di sini ini D ya, H itu adalah T1 tambah 2. iya, T1 tambah T2 ya. H adalah T1 tambah T2. Nah, sementara harga H ini ya kita lihat dalam tabel. Iya kan? Kalau misalnya lah diameter porosnya itu kita dapat 32, maka ukuran daripada pasaknya itu B-nya adalah 10, H-nya 8 kan gitu. Ya Pak. Baru saja turun dari atas dia baru kenapa Pak? Ada. Enggak ada, belum datang dia Pak. Iya katanya tapi baru 5 meter berangkat dari rumah. Coba. Belum datang. Apa lagi ya? Kenapa Ob? Belum datang. Sudah? Kayaknya nggak datang pun saya asli. Datang katanya tadi masih OTW katanya. Oh. Kemudian harga T1-nya. Nah tuh. Harga T1-nya nih. Ini T1 nya. Satu yang Nah, ini kalau dia ini berapa ini? Angka berapa ini? 5,0. 5,0 ya. Nah, jadi kalau T1-nya 5,0 berarti T2-nya berapa? Terus harusnya 3 kan? Nah, kan gitu dia. Nah, itu dia. Tapi Tiga sini ya. dibuat 3,3 Pak. Mana? Itu kan lain lagi nih. Itu yang lain. Ini dia. Oh, ini berapa nih? 3,3 ya? Itu T2 kalinya. Berarti kalau ini apa? Kalau ini 3,3 berarti sini berapa dia ini? 4,7. 4,7 kan gitu itu buat dia. Kalau ini pedoman nah ini pedoman berarti di sini dia 3,0. Kalau ini pedoman kita berarti ini adalah 4,7. Atau gitu deh ya. jangan bukan karena di apain sedikit kayak Bapak kayak pernah bilang di lebih besarkan agar dia
muat gitu, jadi nggak terlalu kalau dipersempitkan sama sekali nggak bisa. Nah sekarang gini, itu bukan alurnya. Nah ini kita kan cerita bukan, ini kan kita ceritakan tentang pasaknya. Yang kau bilang alurnya itu tempat masang pasaknya kan begitu. Nah kita sekarang kan cerita tentang pasaknya ini sekarang ini. Bukan cerita tentang alurnya. Oh iya. Nah kan gitu kan? Kan beda dia kan? Ya karena alur itu tuh masang pasaknya. Kita sekarang ini cerita tentang pasaknya kan begitu. Ini dia. Iya kan ini gambarnya. Nah kan gitu dia kan? Cuman dia Ada gini, gambar. hanya ada garis di sini di atas sedikit, sedangkan T1 dari atas top sampai tengah sini Pak, sampai batasnya. Hanya dari bawah tapi ada garis di atas gitu. Nah ini yang dari bawah dia kan gitu. Ini kemari Ini dia apa tadi? Ini kan dari tinggi pasaknya tadi kan? Iya. Tinggi pasaknya. Nah, ini kemari dari sini kemari dari ujung daripada porosnya itu dia T1-nya. Ini ke atas adalah T2-nya. Ini gitu dia. Ya, cuman seperti yang Pak bilang tadi, kalau ini kita pasang nanti, ya, kalau kita pasang T1-nya, nah, maka kita buat ada dia, ya. Inilah dia artinya pilihan tadi, pilihan. Itu dia pilihan. Nah, dalam perencanaan ini ada pilihan kita, ada pilihan. Kau bikin nanti 5,0 ini kau bikin nggak salah. Ada yang bikin nanti 4,7, 3,3 nggak salah. Cuman lihat nanti setelah didapat nanti, baru diuji nanti dia apakah dia sudah memenuhi ini. Nah, kalau nggak cocok dia ulangi lagi dia, kan begitu. Untuk kekuatan izinnya. Nah, kita lihat apa yang tadi ketentuannya. Nah, kita ketentuannya, ya, kita lihat ketentuannya. Oke. Jadi bahan pasaknya sudah, ya. Kemudian tekanan permukaannya. Nah, untuk tekanan permukaan ini ada ketentuannya, ya. Tekanan permukaan pasak. Kalau sudah kita dapat nanti misalnya T1 sama T2 sesuai dengan diagram alur, nah baru bisa kita hitung ukuran L-nya. Nah, bisa kita hitung ukuran L-nya. L-nya. Nah, tadi L kali T1 atau T2. Artinya kita uji juga nanti T1. Kita uji juga T2. Yang mana nanti cocok dia, ya? Yang mana nanti dia cocok ini ke dalam alur pasak pada poros dinyatakan ini sudah sedang tekanan oke, udah. Harga L ini baru dapat nanti T1 kan bisa kita tentukan dia kemari dia. Berarti dia menentukan kekuatan tekanan T1 T2-nya tah? P ini ada ketentuannya, lihat sini. Harga P adalah 8 untuk poros dengan diameter kecil. Harga P 10 poros dengan diameter besar. Nah, kan gitu dia. Dia kok hasilnya P-nya beda gitu? Nah, sekarang kita lihat sekarang apakah dia yang dikatakan dia ukuran diameter poros kecil dia, itulah batasannya adalah, nah lihat di sini. Ini batasan poros ini, lihat diameter poros. Ada poros. Nah, dia nih lihat. Nah, di sini adalah ini dia ukuran diameter poros kan gitu. Jadi ini sampai berapa ini? Maksimal dia sampai 630. Tentu batasannya berapa? 300 berapa itu? 315 ya. Berarti 315 ke bawah itu termasuk kecil, 315 ke atas itu termasuk besar dia. Nah, itu batasannya. Kalau dia diameter porosnya 315 ke bawah, maka harga P-nya nanti kita ambil adalah 8. Nah, kalau 315 ke atas, harga P-nya kita ambil 10. Nah, gitu dia. Nah, kalau harga P-nya sudah dapat, harga T-nya sudah dapat, ini sudah tahu, maka sudah bisa kita tentukan harga L-nya. Ya, harga L-nya. Nah, cuma nanti kita uji nanti. Nah, kita lihat sini, yang mana yang cocok. Kalau dua-duanya nanti yang cocok, yang mana bisa dipakai. Kalau satu nanti yang cocok, satu enggak, yang cocok itu dipakai. Nah, kan gitu dia. Oke, ya. Oke, sekarang untuk menguji daripada apa ini, nah, kita coba dulu lihat contoh soalnya tadi. Lihat contoh soal tadi ini tadi ya. Di sini Pak. Ini. Bukan sih? Ini. Balik. Ukuran bahan dan ukuran pasak terporos meneruskan daya sebesar 10 kW pada buntaran 1450 rpm. Panjang pasak
Apa nih bawahnya? Pasak benam maksudnya dibenamkan dia. Oh. Panjang pasak benam tidak boleh lebih dari 1,3 kali diameter poros. Kalau di sini tadi ini sudah ditentukannya, sudah ada ketentuannya kan? Kalau di sini tadi yang apanya dia batasannya sampai 1,5 ya. Jadi kita bisa. Nah, ini nggak bisa 1,3 ini. Ini sudah dibuat ketentuannya. Nah, jangan boleh lewat daripada 1,3. Oke. Coba ulangi dari apa dulu? Coba dulu mulai dari nomor 1. Coba dulu mulai dari nomor 1. Lihat mulai diagram alirnya. Nomor 1 apa rupanya? 1 katanya pasak lebar Ini dia. itu 10 kan. Ini dia. Daya yang akan ditransmisikan P. Kalau putaran poros ditentukan. Oke. Nah, coba saya Coba tulis. hitung dulu. Wah. Ini berapa? Berapa kilowatt? 10 kilowatt. 10 Kilowatt. Sekarang 1450 rpm. Dulu foto koreksi ya. Berapa batasan foto koreksi? 1 sampai 1,5 Pak. Berapa diambil? 1,25 nih. 1,5 25. boleh. Itu nomor 2 ya. F C sama. Nomor 3 PD ya. Iya. PD. Setelah P kali FC. Ya kali FC. 10 kali 1,25 dengan 12,5 kW ya. Iya. Oke, berapa? 12,5 kW. 4. Berapa? Momen rencana T ya. Apa terusnya? 9,74 4 kali 10 pangkat 5 kali PD per N1. N1 oke. 9,74 kali 10 pangkat 5 kali 12,5 per 1550. Itu berapa ini? 1,5 dikali 1,5. 8.936. 400 bikin? 400. 8.396. Iya. Itu 400 ya? Oke. Dibulatkan ke 400 boleh gitu, Pak? Boleh lah. Enggak usah. Enggak usah lah ya. Enggak usah. 397 lah ya. 8397 ya. Kilogram, mili, meter. Kan gitu kan? Oke. Yang nomor 5. 4 ya. Nomor 4 tadi ya. Dari nomor 4. Nomor 4. Nomor 5. Bahan poros. Bahan poros. Tentukan bahan porosnya. Bahan poros. Apa kita pilih dulu bahan poros? Itu belum tentu benar nanti ini ya. Nah, cuman kita uji itu, makanya di sini katanya tentukan bahannya katanya kan. Nah, itu saluran tadi kan. Bahan poros dan bahan pasak tadi ya. Tentukanlah bahan pasak. Oh, oke, dan untuk poros. Oke. Porosnya dulu. Apa udah kita bikin bahan porosnya? Coba. Oh ya, tabelnya kan itu tabel fluida kemarin. Ada. Enggak, saya catat di bukunya tabel fluida itu. Saya itu. yang mau buku. Nah, nih. Apa kita bikin bahannya? Semakin besar kekuatan tarik, biaya semakin besar juga, Pak. Iya. Nah, apa kita bikin bahannya? Kalau nanti setelah saya tentukan tuh harus dites lagi ya. Iya, tes lagi ya. Orang itu pertanyaannya, kalau cocok itu ukurannya, cocok itu bahannya kan begitu. Kalau nggak cocok nanti dia ulangi lagi dia. Kalau gitu S40 C. Oleh poros S40 C ya. Di sini kekuatan tarik izinnya berapa kekuatan tariknya? 55. 5. Iya. 5 kilogram per Meter pangkat 2. meter padat. Kan gitu? Oke. Apalagi per 5? Kekuatan tarik TB. Sudah, bahwa apakah alur pasak Ada, pasti ada. enggak bahwa faktor keamanan SF1 Oke. kali SF2. Oke. SF
1. Berapa SF1? 6 ya? SF1 6 bahan steel katanya. Iyalah, karena bahannya steel kan? Yang selain bahan steel ada juga faktor koreksinya lagi untuk SF1. Iya, pertama dulu untuk faktor koreksi daya yang dipindahkan. Nah, baru yang ini bahan, ya ada faktor koreksi bahan. Kalau bahannya steel, sudah pasti di SF1 6. Ya kalau yang selain steel apa bahannya kayaknya apa aja Ya. dipakai faktor koreksinya. Ya, plastik atau memang steel memang semua. Kalau untuk poros, mana ada yang lebih daripada steel? Kalau besi seperti biasa mana tahan kalau untuk poros. itu si besi non VO lagi. Harus baca dia. Ya. Ya, maka S1 6,0 ya. S2. SF2 nya pilih Ada pilihan 3 kan? halus, ringan atau berat. Halus, ringan atau berat. Kita pilihlah yang apa? Di sini kan nggak ada ketentuannya. Untuk pose meneruskan daya sebesar iya sih. Kita pilih yang sedang-sedang saja. Yes. Kita pilih 2 lah ya, yang sedang ya. Ya. 2. Oke. Kan itu nomor 5 kan? Iya, Pak. Nomor 6. Tapi dikali itu Pak saya itu. Nomor 6 itu nanti. Itu tuh nomor 6 kan? Enggak SF1 SF2 nomor 6 udah lain lagi. Kalau dia tegang geser. Ini kan sudah buat. S1 6, S2 2. Udah selesai sampai situ kan untuk nomor 5. Oh ya ini ya nanti ya. Nomor 6 jangan geser, kan gitu. 6 jangan geser. Kalau saya diizinkan. Adalah ini per SF1 kali SF2. Kali SF 1 dua. SF2. 6 25 ya. 5 per 6 dikali 2. Balikan dulu. Ya Pak, 6. Tegangan izin sama dengan 6 dikali 2. Jadi 12. 55 bagi 12. 4,8. Apa itu dulu ya? Ya Pak. Itu adalah DS. Diameter. Belum Pak, masih faktor koreksi untuk puntilan KT. Oh ya, faktor koreksi ya. Nah, faktor koreksi harga KT sama CB ya. CB. Oke. Ya, KT sama CB. Faktor koreksi untuk lentur dan puntir. KT CB 2 itu bawa tulis. Itu sudah ada patokannya ya. 2 sama 2 ya. Oke. CB 2, CB 2. Koron 8 ya. Kalau diameternya Poros. S ya. Sama dengan porosnya. ya Pak. 1 per 5,1 dibagi TG dikali KT kali CB per 1 per geser izin dengan KT KT kali CB CB kali momen rencana nomor utama T ya. baru di akal pangkat 3. Ya. 3. Oke. Bang. Kemudian yes. Itu berapa ini? Ya Pak. TB nya pakai TB yang steel tadi atau T Ya, oh sama dengan 5,1 TG nih 4,58. 1,58 Oke. kali 2 kali 2 baru dikalikan 2 kali 2 oke. dikali Tadi 8.357 8 dan 97. baru diangkat 3. Maka iya. kali 2 kali 2 Ini nomor meter. Ya. Tekan. Dia tabel. Tabel. Tabel poros. bukunya ini agak takut kayak saya kadang.
Udah kelewatan ya belum? Nih. Gak ada Pak, berarti 35 ya. harus lebih besar jadi 35. 35 ya. Oke. Apa? Bau gaya tangnya sial. Oke. Pak, sebelum lanjut saya mau nanya Pak. Ah. Tegangan geser power yang diizinkan yang ini kan Pak, Nah. beda dengan kekuatan tarik itu karena udah di apa ya Pak, tahu keamanannya di kayak Kalau gini, kalau tegangan tarik kan gini. Nah, itulah dia ini tadi 9B. Itu yang dari apa ini? yang dari bahan Nah, dari bahan. Mana tadi? Nah, ini. Itu kayak gini ini. Ini geser. Namanya tegangan tarik, kekuatan tarik. Nah, geser putar. Nah, putar. Beda kan dia ya? tegangan geser Ah. power. Nah, itu pergeseran, ya pergeseran dengan pasangnya tadi, pergeseran itu, nah maka dia ada kekuatan gesernya. Nah, beda kan dia ya, satu begini dia, nah, beda dia ya. Udah. Terus dihitung lagi. Mana sekarang nomor berapa sekarang? 9 Pak. 9. Berapa gaya yang terjadi ini ya? Gaya tangesial. Gaya tangensial. Gaya tangensial maksudnya artinya perputaran ya, gaya perputaran. Tangensial, tangan artinya sudut, kan gitu ya. Ingat nanti ya, gaya tangensial. Tangan itu adalah sudut. Maksudnya gaya yang dipusatkan ke sudut dari power. Iya, ke sudutnya ini. Nah ini kan berputar dia ini kan akan mengarah sudut dia itu. Menekan Berapa sudut. derajat berputar? Nah, berapa derajat berputar? Itu makanya maka dia gaya tangensial. Ya, tangensial. Karena sudut. Kalau lurus saja dia, ya, ini kan berputar dia terus. Berputar dia berapa derajat? Kan gitu. Kalau lurus saja dia, nah itu bukan gaya tangensial. Itu gaya saja. Ya. Beda kan dia ya? Kenapa disebut dia gaya tangensial? Karena dia berputar. Ya. Bahwa gaya tangensial katanya tadi apa sih rumusnya? F sama dengan momen rencana dibagi diameter power dibagi 2. Nah, DS per 2, kan gitu? Jadi per 2. Nah, F sama dengan gaya apa? Nomor rencananya adalah 8397 dibagi 35 dibagi 2. 3,7 kilogram 9. kilogram ya. Di belakang 9 kan ada 5 lagi sebenarnya. Jadi kalau dibulatkan bisa langsung 120 Oh, sih. pas 120. Karena 120 ya. 120 aja lah. 120 kilogram ya. Tuh. 120. Terus dia gaya tendensialnya itu. Pasak, baru kita hitung pasak Pasak. 2 kali tinggi. Ya, pasak. Ini nomor 10 ya. Ya Pak. Ukuran pasak. Oke. Dari tabel untuk DS sama dengan 35 mm, maka B-nya berapa? Lihat. Tabel pasak. Kita tabel lagi ya. Iya. Nah ini ya. Lihat 35. Kita ada tentukan 35. Maka ini nih ya Pak, ukuran nominal pasak ya, itu yang Iya. panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini kan 3 ini 30 sampai 35. Berarti B-nya 10 hanya 8 ya? Iya, Oke. B-nya 10 hanya 8. mm hanya 8. Kemudian dari ukuran H ini ya B-nya C1, C2. Kan gitu kan? Kita ambil 5 tetap itu kan? 5, sama 3. Nah,
5 berarti kalau T1 jadi 5 berarti keduanya di 3 mm. Oke. Tunggu. Oh ya, T1 ini lebih dalam juga Nah, ada katanya kan kedalaman alur pasak. Kedalaman alur pasak untuk naf katanya kan. T1 sama dengan 5, T2 sama dengan 3. Sudah selesai nomor 10 kan? Oke, sekarang kita tentukan bahan pasak. Nomor 11 ya. Nomor 11 ya. Bahan pasak memangnya boleh berbeda. Ya. Bahan pasak bisa Ya. berbeda dari bahan. Ya, kita minimal kita sama kalau dengan ini. Jangan kita buat makin lembek, jangan pula kita buat keras. Nah, kenapa? Kalau keras, Kalau bahan keras nanti dia nanti porosnya rusak, kan begitu. Pasaknya bertahan, porosnya yang hancur, begitu. Nah, kalau sebaliknya, ya porosnya yang bertahan, pasaknya pula yang hancur, kan oh begitu. jangan-jangan nanti kan kita ngitung nanti dayanya berapa, atau kita dapat daya yang terima pasak, tapi daya yang terima poros jadinya berlebihan. Nah, itu makanya ya selalu kita samakanlah bahan poros sama bahan pasak. Ya. Sekarang ini kita mengujinya kita ini. Karena di soalnya tadi kan tentukan bahan pasak, kan itu permasalahannya kan. Kita selalu disoalkan. Oke. Cuman kita buat nanti misalnya S apa tadi S40C, kita kan harus kita uji juga kan begitu. Itulah namanya perhitungan sebelumnya itu. Bahan nomor berapa sekarang? 11 Pak. Oh, 11 ya? Iya. 11. S40C. Bahan masak. Kemudian S40C C. ya, S40C. Oke, kekuatan tahu izinnya Nah, sama ya, tadinya tadi adalah 25 ya. 25. Kurang per Faktor keamanannya F1 kan S2 sama kayak sebelumnya. Oke. Kekuatan tarik. Oke, faktor keamanannya. Berarti sama yang kayak sebelumnya. Sama lah. Ya. 6 kali 2 lagi lah. Iya. Dan SF1 sama dengan 6, SF2 Dua. Oke. 12. Baru Tekanan permukaan pasak ini oke, dengan tekanan permukaan pasak ya. Tekanan permukaan pasak. gak boleh lebih besar katanya. Oke, tekanan permukaan pasak. Maka di sini adalah Gaya dikali dengan PA sama ini ya. ya Pak. Lebih Coba besar. sama itu. Gaya dikali dengan L. Gaya dibagi. Oh ini juga ya. F ya. F F per L kali T1 kali atau T2. T2. Begitu? Hmm. Oke. Dalam hal ini PA-nya berarti ukurannya kecil begitu. Nah, berapa ukurannya kecil? Lihat tentuannya. Kalau PA-nya tadi kecil tadi, sini. Oh, bukan di pusat lagi. Ini. Ya Pak. Apaan? Hah? Udah aman. Berapa 8 ya? 8 lah. 8 ya? Untuk poros dengan diameter kecil. 8 ya, kilogram per milimeter kuadrat. Gitu. Oke. PA-nya. Jadi PA-nya 8. F-nya berapa tadi? 120. 20. L tadi Kita bilang T1 dulu. Ada T1, berapa T1? L 10 ya nggak salah Pak tadi. T1 5. Oh T1. Kan gitu. Adalah
5. 8. Berapa ini? Pak, Berapa L-nya? L Nah, 10. Kayak 10. Soalnya ini mana ya? Ini dia. Lebar kali tinggi. Oh, itu B ya. nah. L-nya enggak ada kayaknya. Iya itulah ada persamaan ini kalau misalnya 8 sama dengan 120 per L kali 5. Berapa ke L-nya? Oh, kita cari L-nya ya. Iya, itu L-nya. Oh ya, lupa saya. Berarti L dikali dengan 5. Jadi kita cari L-nya berapa? L 120 PA 8. 120 dibagi 5 dibagi 8 lagi lah, Pak. 15. Jadi 15. 120 bagi 15. 5 ya? 5. 5. Jadi kalau LNT-nya 5 3. L-nya T-nya 3 5. 3 ya? 5. Kecil ya, jadi lebih kecil ya. Oh ya, karena apanya? T-nya pun lebih besar jadinya. A-nya L kali 3. Oh, coba. S-nya 5. Sudah? Nah, di sini kita lihat tadi ketentuannya tadi bahwa panjang pasa itu adalah standarnya 0,75 sampai dengan 1,5. Nah, 0,75 sampai dengan 1,5. Katanya tadi di sana tidak boleh lebih daripada 1,3. Tapi bahwa paling rendah dia adalah 0,75. 0,75. Berarti di sini ketentuannya sesuai dengan permintaan bahwa L itu adalah 0,75 dikali dengan diameter porosnya berapa tadi? Diameternya berapa? 35. 25. 35. Berapa ini di sini? Sudah? 22 lah, 23 ya? Ya, Pak. 23 mm. Ini kita dapatkan 5 mm. 26,5, Pak. 25 ya? Ya. 26,5. 26,5 mm. Sedangkan di sini kita dapatkan 5. Berarti aman. Berarti nggak pas dia. Harus kita ganti bahannya ini. Nah, ini dia, harus kita ganti bahannya. Nah, karena semua tadi ukuran-ukuran ini tadi, atau kita cek lagi dulu harga B-nya. Kita cek dulu B-nya dulu. B-nya ya. Kita cek. Apa tadi ketentuan daripada B? Ada ketentuan daripada B tadi. B adalah 25 kali 35%, kan begitu? 25 kali 35%. Harga B adalah 25 sampai 35% kali DS ya. Kan begitu? Ya. Atau 0,5. Berarti minimal lebar daripada pasak ini lebar pasak ini adalah 0,25 dikali dengan 5 berapa tadi? 35. 35. Berapa nih? 0,25 kali 3 persen itu ya, Pak, pagi ya? Nah, itu sudah 0,25, nggak pakai persen lagi lah. Tadi kan 25 sampai 35% ya kan? Nah, 25 kali 35 berapa? Saya dulu ya, Pak. 0,8 kali 35 8,75. 8,75 minimal. 8,75 maksimalnya 0,35 kali 35. 12,25. Berarti aman lah, Pak.
Kalau dari segi lebar sudah pas. Nah, karena kita dapat 10 dia kan. Nah, sekarang dari segi panjang. hanya Nah, dari segi panjangnya nggak cocok ini. Ini kita dapat hanya 5 mili panjangnya. Kalau dari segi lebarnya sudah pas memang. Ya, ukuran panjangnya itu adalah 0,25 sampai dengan 0,35 kali diameter poros. di mana berarti Minimal sana? dia 8,75, maksimal 12,5. Kita dapat di sana bahwa lebar lapangan pasangnya 10. Kan sudah memenuhi syarat dia kan? Kalau dari segi lebar pasang. Nah, sekarang dari segi panjang pasang yang belum pasti. Gimana kita ubah berarti ya? Nah, coba dulu. Mana kira-kira yang apa dia? Tak ada tadi kita salah hitung sehingga kita dapat panjang pasangnya hanya kecil sekali 5 mm. Enggak ada kita salah hitung ini. So ulang lagi dulu. Kalau dia poros sudah apa yang tadi gayanya tadi lepas tadi itu. PA-nya adalah PA tegangan pasang, tegangan hubungan pasang yang diizinkan. Jangan salah. 8397 8 Oh ini tadi tuh dibagi 17,5. Kau ini salah seribu kawan. Oh. Coba lihat dulu ini ya, F ini. Gimana kalau sudah 10 tadi ini? kan dibuat kan apa 19,1 Ini bagikan dulu. 35,2 bagikan dulu. coba ya. Nah. -17,5 ya kan? Nah sekarang 8.397 dibagi dengan 17,5 berapa? 8.397 bagi 17,5. 0,5. Oh ya, kok jadi 479? Ah, baru 9 tuh bisa 20. Saya bagikannya kayak Bagi 2 kali, bagikan dulu ke 35 baru bagi 2 lagi. Iya. Wah enggak pas seperti itu. salah situ. Salah bagi itu ya. Oh, berarti harusnya DS kedua itu yang Iya, bagi 2 dulu. Udah? ya, salah. Oke. Dan dari berapa tadi ini? 400? 479,8. Ah, 40 lah ya. Oke. 40. Maka ini 40 nya. $480 ya. PK-nya. Boleh ya? 480 ya. 480. Oke. Kayaknya bakal dapat kalau udah tahu gua besar bakal beda. Nah. Berarti 400 0,625. $768 besar kali jadinya Pak. Berapa? 768 Pak kalau yang pakai yang 5. Berapa? $768 kok makin besar ya. Mana apa yang 78? Kalau saya pakai MP yang 5. 5 berapa ini L-nya? Kalau L-nya 5 40 dibagi dengan 40 12. Oh ya 8 kayak 5 salah. Jadi bagi 40 12 ya 12 bawah dapat. Nah, kan? Oke. Kalau T nya 3
T-nya sekarang sama dengan 5. Empat. 24 400 20 Pak. Berapa? 20. 20 milimeter. Oke. Nah sekarang kita lihat sarannya tadi. Sarannya tadi panjangnya adalah minimal dia adalah 0,75. Lihat. 0,75 dikali dengan diameter porosnya nanti adalah 35. Tadi kita udah coba. Kalau dulu tadinya 26,5 tadi ya. 26,5. Ini masih 20. Nah, masih 20. Masih terlalu kecil. Nah, Apa jadi? 20 dia ya. Mantap. Mana apa itu? Di bawah. Nggak masuk dia? Bentar lagi mau sama Bunda Mary. Itu udah minimal itu 0, Nah, kan belum apa dia kan? Aturan minimalnya 26 kan begitu? Kita dapat dia di situ masih 20. Harus ganti bahannya. Wah, berarti hitung dari awal lagi dah Pak. Iya, itu ada dari awal lah ini. Harus kita ganti lagi dia dulu. Sekarang di sini untuk memperbesar harga F. Untuk memperbesar harga F. Apa yang harus kita lakukan? Berdasar. Nah, karena rumus sana kan apa? F di atas S, F, TA sama dengan F bagi apa? Kan? Maka sekarang untuk memperbesar harga F, apa yang harus dirombak? Mungkin faktor koreksinya diperbesar yang faktor koreksi nomor 2. Foto koreksinya. Biar menaikkan PD mungkin. Nah, PD kan jadi T besar, T dibagi lagi jadi lebih besar tuh gaya transmisial. coba ganti bahannya dulu, jangan ST40C. Jangan S apa? S40C. Oke, ganti ke bawah dia. Makin naik lagi. Berarti gini lah contoh kok misal pengujian gagal ya. Nah, itu dia. Ganti bahan, ulang lagi. Ah, udahlah pasangkan saja lah. Nggak bisa. Nah, ganti lagi bahannya. Karena pertanyaan tadi kan apa kita pilih bahannya? Kan kita kalian tadi kan? Ya kan tentukan ketahanannya ya dalam. Berarti Apa kita pilih bahannya? Tadi kita pilih tadi apa tadi? S40, S40C. Coba kita ambil untuk S30C. Sekarang ini kan pemilihan tadi untuk memperbesar, ya, untuk memperbesar ini maka harga gayanya yang diperbesar kan gitu. Harga gaya yang diperbesar, maka harga diameter porosnya lah harus lebih kecil dia. Kan gitu. Harga diameter porosnya harus lebih kecil dia. Nah. Nih. Bahan buatan pos TB. Ah, ini. TB nanti dipakai di mana ya? Apa? Oh ya nanti dipakai TB. Ah. TB kita tengok. Nah, sekarang bahannya dulu kita rombak dulu. Coba kita ganti bahannya. Ya. Enggak, bapaknya Mana? kok makin kecil bahannya. Ya. Kok makin kecil bahannya? Tadi yang kita tentukan dulu kan S40C tadi kan. Nah, S40C nggak cocok. Kan begitu? Ya kita ganti yang lain. Enggak cocoknya ini Nggak kelebihan. cocok karena itu tadi R-nya kan 20. Harusnya dia minimal 26,5. Kan begitu. Minimal dia itu, ya. Kalau ini dia apanya? Diameter porosnya. Kalau ini diameter porosnya, minimal dia 26,5 panjang pasangnya itu. Panjang pasangnya. Jadi mengecilkan diameter. Nah, jadi sekarang kalau kita ambil S40C bahannya belum cocok, kan begitu? Belum cocok. Kita ganti dulu. Kita coba ganti. Nah, kita coba ganti. Gak apa-apa, mari gitu sama dia. Harus begitu dia. Itu dia perencanaan. Jangan dipaksakan.
Kayaknya Pak, malah saya rasa kok dari hasil perhitungan kita sebenarnya kita mengubah bahannya malah lebih kuat kayaknya, karena nanti dari tegangan power Enggak gini, kan begini. Karena ini kan putarannya kecil. Putaran kecil. Berarti nggak perlu terlalu besar dia bahan itu gitu. Nah, kemudian apa yang tadi yang boleh disampaikan dayanya pun hanya 10 kW. Nah, kita coba nggak apa-apa. Kita coba. Jadi dari 10 kW tadi saya mungkin kalau misalnya dipakai gitu Pak, itu kayaknya bakal kekurangan, nggak kuat atau kayak mana? Nggak kuat pasaknya tadi, kurang panjang dia, gitu, kurang panjang. Terlalu kalau memang kalau tadi misalnya ini tadi kan minimal tadi kita katakan tadi kan 25 kali itu tadi kan. Ini kita dapat hanya masih 20. Terlalu besar tapi kalau misalnya tadi ini pun memang lebih besar ini kan begitu. Ini bisa kita bikin 22, 23, 24 bisa. Tapi 26,5 ini rasanya masih terlalu jauh. Nah, itu makanya nggak salahnya kita coba lagi bahan yang lain. Iya. Gitu. Nggak salahnya kita coba lagi bahan yang lain. Jangan bosan. Bukan bosan saya. Nggak bosan. Saya lagi pikir bagusnya bahannya lebih kuat kah atau bahannya lebih kecil? Memang bisa lebih kuat dia. Porosnya kan begitu. Cuman ya kalau lebih kuat, ngapain kita bikin dia bahannya kuat kali, padahal yang lebih rendah pun dia sanggup. Kan gitu. Ngapain kita buat kali bahannya kalau rendah pun dia sanggup. Kan begitu. Saya pun belum ada, artinya belum ada kepastian sama saya apakah cocok. Kalau nggak cocok nanti dah terlalu kurang besar juga nanti pun. Nah, dua jalan tengah kan begitu. Nah, bisa nanti turun nanti ininya bisa naik kan begitu. Nah, kita coba dulu. Misalnya jika bahan boros dan masak kita bersama sudah ya. Masak tadi sudah kita coba S40C, sekarang kita coba S30C. S30C, kan begitu? Oke. Dengan bahan yang sama, berapa kita tadi izinnya ini? Sekitar 30 itu ya. 48. 8 kilogram per meter kuadrat. Ini sudah nomor berapa? Nomor 5 ini ya? Ya, sama 5 itu. Oke. Berarti nomor ke atas kan sama saja kan gitu? S30C. Sama saja ya. Langsung kali 5 sama dengan kita balik lagi ke Iya, balik lagi kita. TB. Iya. TB nya sama dengan 48. Oh, atau jangan-jangan karena kita buat tegangan berat ya Pak? Nah, kita coba aja dulu. Di faktor keamanan ini. Nomor 5 ya. Kemudian apa lagi nomor 5? SF1, SF2. SF1 kemudian 6, SF2 sama dengan 2, kan gitu? Iya tadi. Nah, dengan BCD-nya sama dengan 48 per 12 4 kilogram per meter kuadrat. Nah, di sini nomor 6 sekarang TG ya. TG. Tetap adalah 2 dan CB juga 2 ya. Satu tuan 2 ya. Ini nomor 6, nomor 7 ya. Iya. 7 DS ya. PS sudah. Dengan 21 per TG alias 4 kg di CB dari proporsi per 3 dengan mau merencanakan kan tetap ya. iya, tetap per 4 dan 2 tambah 2 tadi porsinya 18,9 angka 3. iya, coba itu berapa ya? Hasilnya sama 34, apa jadi ubah lagi ke S45C S50C dengan tegangan tarik 62.
saya 162. 5 koma Angka 2 12. 62 62 12. 5,1 12 kali 5 sama 10 sama 10 5, berapa ya? 5,20 2 kali berapa? Sama 12 kali 2 nggak bisa kali 1. 12 kurang 20 8. 5,1 kayaknya Pak. Maksud ya 8 tuh. Oke. 12 kali 7. 8 DS. Atau harus ada 6 ya Pak? Soalnya 51,6 gitu Pak. Gimana? Yang itu 51,6 atau nggak usah 5,1 aja ya? Oh 5,2 lah jadinya bulat. 5 berapa bisa ditanya? 5,1 5,16. Boleh 5,2 boleh. 2. Oke. Ya. Soal 5,2 kali 2 kali 2 kali 3,97. 3. Itu berapa? Saya Pak. 524,8. Itu 25 tak ya? 525 kilogram. Oke. Sekarang P. Ya, PA sama dengan F per L kali T1. Nah sekarang kita tentukan B kali hanya ukuran pasaknya. Nah, berapa ukuran pasak? Bukan pasak. Belum. Bukan pasak kan sama tak? Oke. Karena masih 3 masuk ke 30 sama 30. Oh, sama ya? Pasak. Oke. Sekarang Langsung ke Pasak tekan ya? tekan lah. ukuran pasak. Ya, ini kali H untuk 30 BS sama dengan 32, B adalah 10 10, H-nya adalah 8 8. Ya, T1 sama dengan 5, T2 sama dengan 3. 3. Oke. Nah, Langsung ke tekanan pembukaan pasak. T2 8 sama dengan 55 per R kali 3. Jadi kita buat 525 bagi 24. bagi L nya 3 kali 8. 525 bagi 24. Ya, 100 dibagi 24 ya? Iya. 21,8. 1,8 mm. Nanti sih dia tahu betul ya. Kayaknya harus kita hitung lagi tuh. Ya Pak. Berarti 0, itu L itu apa ya? Panjang pasaknya. Panjang pasak ya, berarti 0,75 tadi kan sama dengan 1,3. Jangan boleh, tidak boleh lebih daripada 1,3 katanya. 24 itu 21,8. Oh, berarti coba 75 dikali 1,3. Nah, 0,75 kali 30, 20,5. Soal mendekat ya. yang mendekat, Pak. Ah, Ya, semakin dekat dia. udah, Pak, udah bisa. Ah, itu bisa ya? Karena 0,75 kali 30, 20,5 ya? 20 ya. Nah, ini udah 1,8. Berapa? 21 kayak tadi. Nah, karena di sini bukan sampai dengan lebih besar katanya kan? Coba. Berarti ini sudah 24, Pak. 0,75 kali 30 kan 32 ya? 32 tadi, Pak. 32 tadi? Oh 32 ya? 32 ini 24. Sikat, Pak, tapi Nah, beda sikat 2 lagi. angka lagi sedikit Nah, lagi. kalau misalnya kita angkat lagi sedikit lagi mungkin udah pas jadi barangkali. Mungkin lah. Mungkin ya. Jadi kira-kira begitu deh caranya. Jadi kira-kira begitulah caranya. Jangan cepat dia, kalau di sini ini tadi 21,8, di sana 24, sudah mendekat dibandingkan dengan yang tadi 120.
aturannya 26 kan coba kali dia. Kalau mau nih dia tugas lagi nih masih tentukan. Nah, kalau belum bosan kau, coba lagi nanti dia ganti lagi bahannya ke S. Itu S berapa tadi itu? S60 tadi ya? Ini S50C. Nah, soal ganti dia kalau ke S60C, ada bahannya S60C yang coba lihat dulu. Nih, Yang keutuhannya tadi ini sampai 62. ini S55C, coba ini dulu 66 ini kan. Nah, ini kalau S66C dia nanti ya lebih kecil lagi nanti diameter porosnya nanti itu. Semakin besar kekuatan tarik. Semakin besar dia kekuatan tariknya, maka diameter porosnya akan semakin kecil. Nah, kan gitu. Kenapa? Karena semakin keras dia, ya kecil pun sanggup dia. Tapi kalau semakin lunak dia harus besar dia, gitu. Oh, makanya dia sebenarnya kekuatan tarik ini udah disesuaikan sama kemungkinan diameter untuk penahanan kekuatannya. Gini, kalau dia semakin keras bahannya, maka diameternya akan semakin kecil. Nah, semakin kecil. Kemudian, kalau bahannya lebih lunak lagi, harus lebih besar lagi supaya sanggup, supaya tahan dia. Nah, cuma kadang-kadang kan begitu pula dia. Ruangannya terbatas, nggak bisa dibuat besar. Nah, ruangannya terbatas, seperti ada soal yang pertama dulu. Diameter porosnya tidak boleh lebih daripada segini katanya, karena ruang geraknya itu terbatas. Nah, jadi harus kita buat ya diameter porosnya itu tidak bisa melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan dia.